Apa kabar pemirsa? Nusantara Sepekan hadir ke hadapan Anda untuk menyampaikan berita-berita terkuat sepanjang pekan ini. Berita-berita apa saja itu? Langsung saja kita saksikan selengkapnya. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendistribusikan kepada sejumlah pihak terkait yang bertugas menangani pasien virus corona atau COVID-19. Kostum tersebut diperoleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebanyak 40.000 unit. Kostum APD tersebut diberikan secara simbolis kepada masing-masing perwakilan instansi, mulai dari rumah sakit hingga perwakilan ambulans gawat darurat atau AGD. Alhamdulillah, tadi malam, tepat sekitar tengah malam, di Balai Kota ini diturunkan 40.000 coverall yang merupakan kelengkapan APD. Coverall itu artinya untuk pakaiannya. Kalau APD lengkap itu ada sarung tangan, ada masker, ada tutup untuk mata. Nah, ini pakaian cover-up-nya ada 40.000. Kemarin sore, jadi Pak Doni sebagai Kepala Gugus Tugas Nasional berkomunikasi dengan kami, lalu alhamdulillah dengan adanya kelengkapan ini insya Allah bisa membantu sekali petugas-petugas kita yang saat ini berada di garda terdepan, karena salah satu tantangan bagi para petugas kita adalah memastikan mereka tidak terpapar dan alat-alat ini menjadi sangat penting sekali. Anies menambahkan pengiriman APD tidak terbatas pada rumah sakit rujukan saja, tetapi fasilitas lain yang menangani, termasuk puskesmas yang juga sudah mulai mendeteksi kasus COVID-19 di wilayah sekitarnya. Selain itu juga Anies mengungkapkan selama ini APD yang digunakan oleh petugas pasien corona sebanyak 1.000 unit per hari. Kebutuhan APD kemungkinan akan bertambah ke depannya. Dari Jakarta, Adi Wiranata, Febri Dwi Jayanti, Nusantara TV melaporkan. Penyemprotan ini dilakukan guna mengantisipasi penyebaran wabah virus COVID-19 yang semakin merebak di sejumlah daerah. Selain itu, sejumlah angkutan luar kota juga turut disemprot petugas untuk mencegah penyebaran melalui udara di dalam angkutan. Melakukan penyemprotan terhadap terminal, kemudian juga bis, kemudian juga kita memberikan hand sanitizer, kemudian juga masker dalam rangka bagaimana kita memaksimalkan, mengupayakan terus bagaimana melakukan upaya-upaya terhadap pencegahan dan juga penanggulangan daripada COVID-19. Selain melakukan penyemprotan, petugas juga memeriksa penumpang yang baru tiba dari luar kota dan memberikan masker serta sanitizer gratis untuk menangkal penyebaran virus COVID-19. Dari Garut, kontributor Nusantara TV, Somantri melaporkan. Antisipasi masuknya virus COVID-19 ke Kota Tarakan, Kalimantan Utara, khususnya melalui udara, terus dilakukan. Salah satunya dengan penyediaan ruangan untuk dekontaminasi bagi para penumpang tiba di Bandara Juanda Tarakan. Para penumpang tiba langsung disemprotkan desinfektan dengan alat sederhana berupa kipas angin air. Kami warga Tarakan juga merasa khawatir dengan adanya COVID-19 ini. Di mana-mana kita lihat di seluruh dunia sudah lockdown, tapi di negara kita tidak lockdown. Tapi kita juga harus menjaga kebersihan baik itu udara, orang per orang, maupun barang bawaan yang masuk dari epicentrum zona merah COVID-19. Kita tahu lah, di beberapa provinsi sudah ada yang sakit, bahkan sudah ada yang meninggal. Selain upaya dekontaminasi di bandar udara, kegiatan seperti ini juga akan dilaksanakan di pelabuhan laut yang ada di Kota Tarakan. Dari Tarakan, kontributor Nusantara TV, Mulyadi Abdillah melaporkan. Presiden Joko Widodo langsung memantau lantai 1 tempat instalasi gawat darurat di Tower 7. Jokowi dijelaskan perihal ruangan IGD di Wisma Atlet.
Rusun peninggalan Asian Games 2018 ini disulap jadi rumah sakit untuk penanganan corona sebagai tindak lanjut perintah Jokowi. Hal itu berdasarkan permintaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Baru saja tadi saya mengecek kesiapan Wisma Atlet ini yang akan kita gunakan untuk persiapan penanganan virus COVID-19. Perlu saya sampaikan bahwa Wisma Atlet ini memiliki kapasitas 24.000 orang yang saat ini yang telah disiapkan adalah untuk 3.000 pasien dengan wilayah ruang yang telah ditata dengan sebuah manajemen yang baik itu untuk pasien, untuk dokter, untuk para medis semuanya ditempatkan dengan manajemen ruang yang berbeda. Saya juga melihat sarana prasarana telah siap, baik untuk ruang penanganan pasien, baik ventilator semuanya sudah siap, APD juga siap. Sehingga kita harapkan nanti sore rumah sakit darurat untuk corona ini telah bisa dipakai, tetapi saya berharap rumah sakit darurat corona ini tidak digunakan. Artinya rumah sakit yang ada, yang telah kita siapkan jauh hari sebelumnya telah bisa melaksanakan penanganan virus corona ini. Pada saat pelaksanaannya, Rumah Sakit Penanganan Darurat COVID-19 ini akan dibagi dalam 3 zona. Masing-masing zona hijau adalah Tower 1 yang diisi oleh gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Hanya orang yang berkepentingan yang bisa memasuki daerah ini. Zona kuning adalah Tower 3 yang diisi oleh dokter, perawat, dan petugas paramedis lainnya. Zona merah adalah Tower 6-7 yaitu Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19. Hanya mereka yang menggunakan APD lengkap yang bisa masuk ke zona ini selain pasien. Kepala Staf Kodam Jaya Brigjen TNI Mustafa Saleh mengatakan, sejak diumumkan sebagai rumah sakit darurat corona, Wisma Atlet mulai didatangi masyarakat yang merasa sudah terinfeksi virus corona. Akan tetapi rumah sakit darurat corona Wisma Atlet dibatasi sesuai dengan prosedur yang diberlakukan. Data terkini sejak dibuka pada Senin 23 Maret 2020 kemarin, Rumah Sakit Darurat Corona Wisma Atlet sudah merawat 71 pasien, 32 diantaranya perempuan dan 39 laki-laki. Perkembangan sampai dengan saat ini, ya tadi pagi sampai dengan siang ini kita sudah 71 yang diisolasi. Ada terdiri dari 32 perempuan dan 39 laki-laki. Namun yang masuk dalam pendaftaran ya, per hari ini dengan sampai siang hari itu lebih dari 100. Sudah lebih dari 100. Nah, yang di luar 71 ini itu informasi yang kami terima dari depan itu termasuk golongan yang sebenarnya masih sehat. Nah, sehingga mungkin karena dia merasa pernah berhubungan dengan orang-orang yang sudah terjangkit ya, sehingga ada ketakutan dan ingin melakukan pemeriksaan, dan mereka ini sudah kita anjurkan untuk kembali ke rumah untuk melaksanakan isolasi mandiri karena gejala mereka masih sehat. Brigjen TNI M. Saleh menambahkan, jumlah personel rumah sakit tanggap darurat Wisma Atlet yang terlibat sebanyak 64 tenaga dokter, terdiri dari 48 dokter umum, 16 dokter spesialis, 430 relawan yang terdiri dari TNI Polri 317 dan 113 dari relawan sipil.
Dari Jakarta, Adi Wiranata, Amelia Arsiti, Nusantara TV melaporkan. Pemirsa, kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya.